Polisi sergap kurir narkoba di jalan lintas Pantai Timur. Buron 9 bulan, pencuri motor diringkus di tempat persembunyiannya. Tabi pun, selamat pagi pemirsa iNews Lampung. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan sejumlah informasi berbagai peristiwa kriminal terjadi di Lampung. Selain dua liputan utama tadi, kami juga memiliki informasi korban jambret minta polisi tangkap pelaku. Bersama saya Yoga Saputra, inilah Cekal selengkapnya. Kita awali berita pertama hari ini. Satuan Narkoba Polres Lampung Timur menyergap 2 orang kurir narkoba jenis tembakau gorila dan sabu di jalan lintas Pantai Timur, Sukadana, Lampung Timur. Dari penyergapan ini, polisi mengamankan barang bukti sabu dan tembakau gorila yang disembunyikan di ikat pinggang. Diam lo. Ini merupakan detik-detik saat petugas menyergap 2 orang kurir narkoba jenis sabu dan tembakau gorila di jalan lintas Pantai Timur, Sukadana, Lampung Timur. Kedua tersangka adalah BS, 24 tahun, dan AP, 23 tahun, warga Labuan Ratu, Lampung Timur. Cek dulu. Sebelum ditangkap, aksi kejar-kejaran antara tersangka dan polisi sempat terjadi. Kedua tersangka baru dapat dibekuk saat berada di lokasi alat pemberi isyarat lalu lintas atau biasa disebut lampu merah di Sukadana, Lampung Timur. Dari kedua tersangka, polisi mengamankan 2 paket kecil sabu-sabu serta 1 paket tembakau gorila siap edar. Keduanya ditangkap setelah petugas memperoleh informasi dari masyarakat yang mengetahui aktivitas kedua tersangka. Baik, kami berhasil mengamankan 2 orang terduga penyalahgunaan narkotika, yaitu narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis tembakau gorila. Dari pengungkapan ini, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya akan ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis tembakau gorila. Kemudian dari informasi masyarakat tersebut, kami melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap Kedua pelaku langsung digelandang ke Mapolres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Keduanya bakal dijerat dengan pasal 112 dan 114 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Roy M. Perlioli, iNews melaporkan. Sementara sebelumnya, Satuan Narkoba Polres Lampung Timur juga mengamankan seorang bandar narkoba di wilayah Wai Jepara. Dalam penggerebekan itu, sempat terjadi baku pukul antara petugas dengan tersangka. sebelah mana? Ini merupakan suasana saat anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur menggerebek rumah bandar narkoba yang berada di Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Penggerebekan dilakukan petugas setelah mendapat laporan warga. Dari penggerebekan ini, polisi mengamankan 2 orang tersangka yang diduga sebagai bandar narkoba, seperti informasi yang disampaikan masyarakat. Keduanya merupakan adik kakak, HD 41 tahun dan ED 36 tahun. Penangkapan ini sempat mengalami hambatan karena salah seorang pelaku sempat mengajak berkelahi petugas, sementara satu pelaku bersembunyi di dalam kamar mandi. Dari penggerebekan itu, selain mengamankan kedua tersangka, polisi juga berhasil mengamankan 6 paket sabu siap edar serta 1 alat hisap sabu. Malam ini kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku pengedaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Wai Jepara. Kita mengamankan 1 orang berinisial H dan 1 orang lagi berinisial E. Di penangkapan pelaku, barang bukti apa aja yang berhasil kita amankan? Barang bukti yang kita amankan adalah 6 paket sabu siap antar, kemudian alat hisap bong
untuk menghisap sabu-sabu habis pakai. Laporan masyarakat dari penggerbekan ini dari laporan masyarakat, kemudian kami kembangkan, kami lakukan penggerbekan dan kami amankan 2 orang. Kedua pelaku langsung digelandang ke Mapolres Lampung Timur untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Keduanya bakal dijerat dengan pasal 112 dan 114 dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Roy M. Perlioli, iNews melaporkan. Pada malam hari ini? Baik, malam ini kami berhasil mengamankan 2 orang. Masih soal narkoba, Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus terus memburu seorang bandar narkoba yang menjadi penyuplai kepada 7 penyalahgunaan narkoba yang sudah lebih dulu tertangkap. Dari ke-7 tersangka, polisi mengamankan sabu-sabu senilai ratusan juta rupiah. Setelah berhasil mengamankan 7 pelaku penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 94,72 gram sabu-sabu senilai hampir 100 juta rupiah, kini Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus kembali melanjutkan tugasnya dengan memburu bandar yang sudah mereka kantongi identitasnya. Ketujuh tersangka yang sudah lebih dulu tertangkap adalah FE 41 tahun, kemudian AW 20 tahun dan CI 30 tahun, warga Pekon Sukabanjar Gunung Alip. Lalu AQ alias Aan 21 tahun dan IS 27 tahun, warga Pekon Sinar Banten Talang Padang. 2 tersangka lain yaitu HP 38 tahun dan HG 32 tahun. Keduanya berstatus warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan kasus serupa. Tersangka FE diduga sebagai pengedar. Ia memiliki kaki tangan AW dan CI. Sementara tersangka AQ mengaku sebagai kurir sabu milik FE. AQ dibantu oleh tersangka IS. Sementara tersangka HP dan HD berperan sebagai pemesan sabu-sabu yang dibeli FE dari seorang bandar yang kini diburu petugas. Menurut Kapolres Tanggamus AKBP Satyawidi Widharyadi mengungkapkan, kasus ini diawali dari pengungkapan tersangka FE, kemudian baru 6 tersangka lainnya. Kasus ini terungkap berkat kerjasama tim Res Narkoba. Di hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 di sebuah rumah di daerah Gunung Alip, Tanggamus tadi. Yang bandar ini apa yang napi yang kelas 2 meter? Sementara hasil pemeriksaan dan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Sat Narkoba, tersangka F bersama A dan C ini yang akan mengedarkan di wilayah Tanggamus. Iya. Ketujuh tersangka yang kini mendekam di ruang tahanan Mapolres Tanggamus bakal dijerat pasal 114 ayat 2, pasal 112 junto 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, Cekal masih akan kembali dengan liputan buronan pelaku curanmor diringkus. Tetaplah di depan televisi Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami. 1 dari 2 kawanan pelaku curanmor asal Lampung Timur diringkus tim khusus anti bandit Polsek Sukarame, Bandar Lampung. Di tempat persembunyiannya di Sekampung Udik, Lampung Timur. Pelaku yang kerap menyasar sepeda motor di areal parkir minimarket ini sempat buron selama 9 bulan. Tim khusus anti bandit Polsek Sukarame yang mendapat informasi keberadaan pelaku langsung bergerak cepat menuju Sekampung Udik, Lampung Timur. Pelaku yang sempat mengetahui kedatangan polisi sempat berupaya kabur melalui pintu samping rumah. Ini sob. Di mana aja? Kamu temennya Syukur? Iya, Pak. Hah? Motor B, Pak. Di mana motornya? Namun usaha pelaku berinisial SRD 31 tahun ini terhenti setelah polisi melepaskan tembakan peringatan. Tanpa perlawanan berarti, petugas akhirnya meringkus dan membawa buronan 9 bulan ini ke Mapolsek Sukarame guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di mana aja maling motor? Dari catatan kepolisian, tersangka SRD terakhir kali beraksi di sekitar lokasi parkir Ruko Laundry di wilayah Sukarame, Bandar Lampung
bulan Desember tahun 2020 lalu. Selain mendapat keterangan sejumlah saksi, polisi juga dibantu rekaman CCTV yang diserahkan warga. Melalui rekaman CCTV ini, polisi akhirnya dapat mengidentifikasi pelaku dan berhasil meringkusnya. Untuk tersangka S ini, kami lakukan penangkapan di tempat persembunyiannya di Desa Gunung Suge, di Kecamatan Sekapung, di Lampung Timur. Ini sebenarnya pengembangan ada tersangka yang lebih dulu ditangkap atas nama AD, dan ini dalam proses menjadi hukuman. Kemudian hasil penyidikan ini akhirnya kami berhasil menangkap tersangka S ini. Atas perbuatannya, SRD kini harus mendekam di ruang tahanan Mapolsek Sukarame. Tersangka bakal dijerat dengan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sementara itu, saat menjalani pemeriksaan, tersangka SRD mengaku terpaksa mencuri sepeda motor karena terdesak uang untuk membayar hutang. SRD mengaku baru 1 kali terlibat kasus pencurian sepeda motor. Di mana aja maling motor? SRD warga Sekampung Udik, Lampung Timur ini kini hanya tinggal pasrah menjalani hukuman yang akan diterima atas perbuatan mencuri sepeda motor di wilayah hukum Sukarame, Bandar Lampung akhir tahun lalu. Dalam pemeriksaan, SRD mengaku perbuatan jahatnya mencuri sepeda motor Honda Beat warna putih di halaman parkir Ruko Laundry dilakukan bersama rekannya berinisial AS yang sudah lebih dulu ditangkap polisi. Hasil kejahatannya itu kemudian dijual oleh rekannya AS kepada seorang penadah dan hasilnya dibagi berdua. Menurut SRD, dirinya mendapat bagian sebesar 1 juta rupiah. Uang tersebut sudah habis digunakan untuk membayar hutang. SRD mengaku dirinya baru 1 kali melakukan kejahatan mencuri sepeda motor. Bahkan dirinya tidak tahu sepeda motor hasil curian itu dijual temannya pada siapa. Ya, Din. Iya, Pak. Di mana aja kamu maling motor? Baru 1 kali, Pak. Hah? Baru 1 kali, Pak. Kali itulah. Iya, Pak. Mana motornya sekarang? Tidak tahu, Pak. Sama Bin, benar, Pak. Bin, lu dapat jatah berapa? Dapat bagian berapa? Itu dikasih syukur 1 juta, Pak. Hingga kini polisi masih terus memeriksa tersangka guna mengetahui kasus pencurian lainnya. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pencurian sepeda motor yang menimpa seorang ibu rumah tangga di depan pagar warung miliknya di kawasan Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung beberapa waktu lalu belum terungkap. Aksi pelaku juga terekam kamera pengawas CCTV. Kasus pencurian sepeda motor yang menimpa Nyonya Ngatiem, 46 tahun, warga Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung, belum ada titik terang. Kasus pencurian ini sudah ditangani oleh Kepolisian Kemiling. Selain membuat laporan, korban juga menyerahkan rekaman CCTV yang merekam aktivitas pelaku. Dalam rekaman CCTV itu terlihat pelaku berjumlah 2 orang. Kedua pelaku datang ke lokasi langsung berbagi tugas. Dan hanya dalam hitungan detik, kedua pelaku sudah berhasil merusak kunci kontak serta membawa kabur sepeda motor korban. Korban baru sadar sepeda motornya dicuri setelah tetangga korban melihat rekaman CCTV. Parkir di luar. Parkir di luar. Iya. Saat itu ibu yang milik lagi dalam toko begitu? Ya, lagi di dalam. Pelakunya 2 orang. Oh, pelaku 2 orang. 2 orang. Terekam CCTV ya? Terekam CCTV. Kalau dari yang kita lihat di CCTV itu, ciren nggak bang orangnya bang? Karena jaraknya terlalu jauh, jadi kurang. Oh ya, oke. Mungkin kalau di polisi jelas dia. Oh ya, itu motor milik siapa itu bang? Miliknya Ibu Ngat. Ibu Ngat? Ngatiem. Oh, Ngat. Kasus pencurian sepeda motor ini masih terus diselidiki melalui rekaman video CCTV dan keterangan sejumlah saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.
Jangan kemana-mana pemirsa, usai pariwara berikut kami akan menengahkan berita. Korban jambret minta polisi tangkap pelaku. Tetaplah bersama kami. Seorang nenek warga Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung yang menjadi korban penjambretan berharap polisi dapat menangkap pelaku. Saat kejadian, nenek berusia 70 tahun ini sempat terjatuh dan tersungkur ke aspal. Ini nih kayaknya mah, ada motor. Kasus jambret di wilayah kota Bandar Lampung merajalela. Jika sebelumnya seorang nenek tewas setelah terjatuh dari sepeda motor karena berusaha mempertahankan barang miliknya saat dirampas kawanan jambret. Kini giliran nenek Rokayah, warga dusun Durian Payung, Tanjung Karang Pusat yang menjadi korban penjambretan. Nenek Rokayah yang sudah berusia 70 tahun ini sempat terjatuh dan terserat karena mempertahankan tas miliknya dari pelaku jambret yang beraksi seorang diri di Jalan Jati Baru, Tanjung Karang Pusat. Aksi pelaku jambret ini terekam kamera pengawas CCTV warga. Dalam rekaman itu, terlihat korban sempat berusaha mempertahankan tasnya yang berisi uang dan ponsel, hingga korban jatuh tersungkur dan sempat terseret sepeda motor. Jambret jatuh, dia lari, bangun lagi. Ada berapa orang sih yang bawa motor? Ada, cuma satu. Satu orang yang ngambil itu nih. Akibat kejadian ini, nenek Rokayah mengalami sejumlah luka lecet dan lebam di kedua kakinya. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku sehingga tidak ada lagi korban berikutnya. Korban mengaku selain kehilangan sejumlah uang, ia juga kehilangan telepon genggamnya. Tas hilang ini berarti nih. Mau biasa orang saya ini jualan ya. Jualannya itu, nah jadi saya habis ke warung. Jadi mau ngambil dagangan, nggak jadi, belanja lah, mau belanja ke perapatan. Barangnya itu saya jalan, biasa saya ini memang jalan. Pas di rumah yang dekat gang, yang jalan bisa gang jalan situ, di depan ini datang saya mau ke sana, motor ini dari sana mau ke sini ya, celah kita berdua ini. Barang dia ngerawat. Kasus ini kini sudah ditangani pihak kepolisian. Polisi tengah melakukan penyelidikan guna menangkap pelaku jambret yang sudah mencelakai korban. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sementara itu, kasus jambret yang terjadi di sekitar flyover Pasar Tugu, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, hingga kini belum terungkap. Petugas Polresta Bandar Lampung masih berusaha mengungkapkan kasus ini untuk menangkap pelakunya. Kasus jambret yang menimpa Suciwati di sekitar flyover Pasar Tugu, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung belum terungkap. Selain telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, polisi juga tengah mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan saksi untuk menangkap pelaku. Dari hasil penyelidikan sementara, diketahui tidak ada harta benda milik warga Sukarame, Bandar Lampung ini yang hilang. Jasad korban telah disemayamkan pihak keluarga di rumah duka Dharma Bakti di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Berjalan terkena kepalanya gitu loh. Akhirnya luka dari darah mengalir dari telinga, juga dari mulut juga keluar juga, muntah darah juga. Kemudian dari situ masih menunggu tuh, entah apa yang terjadi hingga akhirnya 40 menit atau sampai 1 jam baru dibawa ke rumah sakit gitu loh. Jadi selama waktu itu tergeletak di jalan. Itu yang terjadi sih sebenarnya. Kemudian informasi dia meninggal jam berapa, Bang? Sorry? Meninggal jam berapa dia? Meninggal jam 11 siang tadi. Jadi nggak tertolong lagi. Untuk ada barang yang hilang nggak? Nah, barang yang hilang, tidak ada barang yang hilang. Kemungkinan besar kayaknya gagal ya jambret. Kasus ini kini masih dalam penyelidikan polisi. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan video CCTV di lokasi kejadian untuk mengidentifikasi serta melakukan pengejaran terhadap kawanan pelaku. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.
Sementara diberitakan sebelumnya seorang nenek bernama Suciwati, warga Sukaramai, Bandar Lampung, dijamret saat naik ojek di sekitar flyover Pasar Tugu, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Korban akhirnya tewas setelah sempat ditolong warga. Pemirsa, tayangan ini sekaligus mengakhiri Cekal Pagi ini. Saya Edo Yoga Saputra, mewakili kru yang bertugas undur diri. Tetaplah waspada, jangan pernah beri kesempatan pada kejahatan. Dan jangan lupa selalu gunakan masker untuk memutus penyebaran virus corona. Terima kasih dan sampai jumpa. Korban Suciwati, 73 tahun, warga Sukaramai, Bandar Lampung ini menjadi korban percobaan jamret di Jalan Pangeran Antasari, tepatnya di depan Pangkas Rambut Nugroho, bawah flyover Pasar Tugu, Tanjung Karang Timur. Usai kejadian, korban yang sudah mengeluarkan banyak darah dari kepala sempat mendapat pertolongan warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Namun sayang, pengendara ojek yang membawa korban langsung melarikan diri. Sejumlah saksi mata di lokasi kejadian mengungkapkan, peristiwa ini bermula saat korban diboncengi ojek online. Tiba-tiba korban dijamret kawanan pelaku yang juga melintas di lokasi hingga korban terjatuh dan mengalami pendarahan berat pada bagian kepala. Di sini di TKP sudah ramai. Kalau untuk korban sendiri, Pak? Korban sendiri ya pecah kepalanya, berdarah. Berapa, Pak? Kurang tahu. Ada cuma satu orang untuk korban? Korbannya satu orang. Ibu-ibu umur sekitar 60-an lah. Itu memakai motor apa di jalan, Pak? Dia naik ojek. Naik ojek online? Iya. Bukan online, nggak tahu ya, ojek kayak gitu nggak tahu. Naik ojek. Kalau dari arah Sukaramai ke pasar? Dari arah Sinar. Daerah Sinar. Pasar Tugu, mau ke Pasar Tugu. Mau Pasar Tugu. Jadi langsung geletak di sini, Pak? Geletak. Tapi memang ini banyak kejadian, Pak, di sini. Sering habis subuh, sering. Makanya ini perlu lampu lagi nih, penerangan. Gua ini sampai itu harus penerangan. Nanti kejadian bukan sekali ini aja, Pak? Bukan kali ini, sering. Setelah digotong di sini, ojek yang ditumpangi itu pergi. Oh, berarti dia naik ojek. Ya. Ibu itu di pinggir jatuh, di pinggir sini ojeknya pergi. Bisa jadi kan lantas jatuh kali itu. Iya, tapi ditarik, tasnya ditarik orang. Katanya? Iya, enggak, memang ini warung ini lihat tasnya itu ditarik orang, tasnya nggak keambil, orangnya yang jatuh. Korban akhirnya meninggal dunia meski sempat dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Kasus ini ditangani penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan barang bukti. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Di sini di TKP sudah